warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dialah yang memberikan kesehatan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berbagi ilmu dalam rangka diseminasi modul 1.1 budaya positif. Ya, 1.4 diseminasi modul 1.4 budaya positif. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah dialah yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan guru semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Langsung saja, dalam rangka kami memenuhi tugas di modul 1.4 melaksanakan aksi nyata dengan modal diseminasi modul 1.4 budaya positif, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Ponorogo. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Ati Ermawati, guru kelas 6 SDN 1 Jenangan, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ponorogo, dan rekan saya Ibu Enda Ramawati, guru kelas 3 SDN 1 Jenangan. Oke, kami berdua di sini ingin menyampaikan materi terkait budaya positif. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita buat kesepakatan terlebih dahulu untuk kegiatan diseminasi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik, aktif dalam kegiatan, izin jika mau keluar ruangan, HP silent. Bagaimana ibu-ibu, apakah kesepakatan ini bisa disepakati atau mungkin ada masukan? Monggo. Artinya HP silent itu boleh menerima telepon, boleh menerima WA, akan tetapi sepanjang tidak mengganggu. Betul. Kalau mau ditambah, monggo ibu-ibu semuanya. Mungkin ada masukan atau mungkin ini dirasa cukup? Sepakat? Sepakat. Terima kasih. Kita lanjutkan. Oke. Berarti kita bisa sepakati sebagai kesepakatan bersama kegiatan kita pada pagi hari ini. Berikutnya saya memiliki pertanyaan formatif untuk ibu-ibu semuanya. Yang pertama adalah, hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik. Kira-kira setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik. Ini hukuman loh, Ge. Jadi misalkan contohnya ada siswa kita yang membuang sampah sembarangan, misalkan beda. Kira-kira kemudian guru memberikan hukuman, contohnya apa gitu? Ini hukuman, Ge. Misalnya langsung membersihkan WC, itu Ya. bukan hukuman, Ge. Oke, monggo Bu Dina. Hukuman itu berbeda-beda ya Bu, bisa langsung suruh membersihkan WC misalnya, atau suruh hormat bendera dan sebagainya. Boleh hukuman itu dapat mendisiplinkan peserta didik, ada tapinya. Jika itu nanti membuat peserta didik menjadi takut, bisa jadi dia minder dan tidak bisa melanjutkan pembelajaran. Mungkin bukan hukuman namanya, pendisiplinan dengan tata tertib misalnya. Sebelumnya sudah ada kesepakatan. Jadi setuju atau tidak? Tidak setuju. Baik. Jadi hukuman itu dapat mendisiplinkan peserta didik itu adalah tidak setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan peserta didik. Bagaimana kalau yang ini? Hukumannya dengan Ada hukuman, akan tetapi dengan hal yang positif. Contoh, diberikan membaca, disuruh membaca, mungkin 1
satu halaman atau membaca cerita dan nantinya menceritakan kembali kepada teman-temannya. Apakah itu dapat mendisiplinkan peserta didik? Apakah itu nanti mengubah perilaku dia yang mungkin sebelumnya itu tidak tepat? Nah, setelah dilakukan hal positif dengan pemberian hukuman yang seperti itu, apakah itu nanti akan mengubah perilaku kedisiplinan anak tersebut? Setuju? Berarti Atau tidak setuju? Mungkin bisa ditambahkan dengan hal yang positif lainnya atau hukumannya dihilangkan. Monggo Bu Novi. Ya, kalau menurut saya setuju ya, karena hukuman dengan hal positif itu selain dia merubah perilaku, tapi kita juga menanamkan nilai positif kepada diri peserta didik itu sendiri. Berbeda dengan hukuman yang cenderung menanamkan rasa takut saja, itu kurang merubah sikap dan perilaku peserta didik seperti itu. Oke, terima kasih. Berarti artinya bisa memberi hukuman akan tetapi dengan hal yang positif. yang terakhir beda. Memberikan hadiah bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Setuju nopo boten? Mungkin mbaknya Bu, monggo Bu. Monggo, bisa yang lain pun apapun itu. Tidak apa-apa. Ini sesuai dengan pemikiran kita masing-masing ya, karena kita memang belum belajar ini, jadi ini kita masih di awal. Nanti kita akan lihat apakah betul atau tidaknya, nanti bisa kita koreksi bersama-sama. Nantinya juga akan kita laksanakan juga. Iya. Seperti ini, kalau setuju ya kita laksanakan, jika tidak ya kita ganti dengan kesepakatan yang lain. Izin menjawab ya Bu. Iya. Menurut pendapat saya itu jika memberikan hadiah kepada peserta didik itu ya bisa untuk meningkatkan motivasi dari peserta didik tersebut, karena kalau kita sudah menghasilkan hadiah tersebut maka peserta didik itu nanti kan akan terus meningkatkan kemampuan belajar diri sendirinya itu. Jadi dengan pemberian hadiah tersebut maka dari pihak peserta didiknya tersebut itu bisa lebih meningkatkan bagaimana dia akan belajar, meningkatkan ya, supaya suatu saat nanti di suatu waktu yang nanti itu peserta didiknya dapat mendapatkan hadiah lagi gitu. Mungkin. Oke, terima kasih atas. Oke, monggo. Terima kasih. Oke, menambahkan saja. Untuk hadiah itu boleh saja Bu, tapi hadiahnya berupa apa dulu, dan mungkin lebih tepatnya adalah apresiasi saja. Karena hadiah itu menimbulkan satu, kecemburuan sosial, dua, itu ada maunya. Aku tak ngerti biar dapat hadiah. Jadi mungkin sebelum memberikan hadiah ada penanaman bagaimana anak itu mendapat hadiah itu harus bagaimana dan apresiasinya seperti apa. Jangan kok, oh saya maju terus nanti dapat jajan, besok saya maju lagi biar dapat jajan. Terima kasih. Berarti intinya pemberian apresiasi untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Iya, jadi mungkin kalau hadiah itu maupun hadiah maupun hukuman itu kalau mungkin bisa saya sampaikan itu terkait motivasinya masih bersifat eksternal. Jadi belum penanaman dalam diri anak itu mungkin belum bisa dengan kemauannya sendiri, tapi karena ada hukuman ataupun karena hadiah itu tadi, mungkin seperti itu. Dan mungkin nanti kita bisa seiring berjalannya waktu kita belajar materi ini, mungkin kita akan menemukan jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan pemantik ini. Oke, monggo lanjut, benar. Oke, apa sih budaya positif itu? Budaya positif dapat diartikan sebagai nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas di lembaga. Sebagai seorang guru, kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif tersebut di sekolah. Jadi intinya budaya positif itu adalah nilai kebajikan, bisa dikatakan kebaikan yang akan menjadi yang kita tanamkan pada karakter diri anak. Karena apa? Kita tujuannya di lembaga ini atau misi kita ini adalah menanamkan karakter. Segala sesuatu yang kita laksanakan dan nantinya yang akan terjun ke masyarakat, anak itu harus bisa mempunyai karakter yang baik. Oke, jadi itu adalah keinginan atau tujuan kita bersama, di mana sekolah ini kita harus menanamkan suatu budaya positif. Oke.
budaya positif. Yang akan kita pelajari pada pagi hari ini terkait budaya positif, yang pertama adalah tentang disiplin positif, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, Kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol manusia, dan segitiga restitusi. Ya, lanjut, Budina. Nah, sebelum kita mempelajari pengertian disiplin positif, mungkin Bapak Ibu tahu apa atau disiplin positif itu. Pun menurut panjenengan mawon apa? Kalau mendengar kata disiplin positif, kira-kira apa yang terbersit dalam benak Panjenengan semuanya. Monggo? Monggo? Kira-kira kalau mendengar kata Monggo disiplin dicoba. positif, apa yang langsung pikir ini? Monggo. Ini sudah sebenarnya sudah apa ya, di poster-poster itu sudah ada ya. Mungkin maknanya kok menjadi disiplin positif. Monggo Bu. Kalau dengar kata disiplin positif, nah kira-kira yang terbesit di benak panjenengan, nah itu apa? Yang terlintas gitu. Di awal tadi disiplin positif itu adalah nilai kebajikan. Oke, mungkin kita lanjut, Brenda. Oke, siap. Nah, disiplin positif itu kita awali dengan adanya beberapa miskonsepsi terkait peran kita sebagai seorang guru. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Itu adalah suatu ilusi. Jadi sebenarnya murid itu bukan hal yang harus menjadi suatu yang dikontrol oleh guru, tapi kita harus menumbuhkan dalam diri anak supaya mereka bisa mengontrol diri mereka sendiri. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu tergantung dari penguatan yang kita berikan. Iya, yang kita berikan kepada peserta didik kita. Berarti intinya disiplin positif itu berawal dari guru, bukannya kita langsung menunjuk siswa dan menyuruh siswa. Berarti disiplin positif itu diawali dari guru. Artinya seorang guru itu memberi tuntunan, bukan menuntut siswa. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah atas perilakunya itu dapat menguatkan karakter. Ternyata itu adalah suatu miskonsepsi bahwa dengan kita membuat orang kok merasa misalkan anak tersebut terlambat, kemudian kita buat dia penjelasan kita dengan aku bangun terlambat, makanya ke sekolah ya telat. Nah, kita membuat hal seperti itu, misalkan gara-gara kamu terlambat, teman-temanmu belajarnya jadi terganggu, seperti itu. Jadi kita menumbuhkan rasa bersalah dalam diri anak, itu ternyata tidak menumbuhkan suatu kesadaran dalam dirinya, tapi itu bisa membuat sama seperti disampaikan oleh Bu Dina tadi, itu malah akan menjatuhkan mental anak tersebut. Berarti kalau seperti itu artinya kita menjatuhkan, bukan menjadikan anak itu merasa takut, bukan tidak apa ya, merasa dia itu apakah yang ia lakukan itu benar atau tidak, tapi karena yang seperti yang dicontohkan Bu Ati tadi, itu anak langsung down seperti itu. Jadi tidak tertanam dalam jiwanya apa yang harus dia lakukan itu baik atau tidak, itu tidak, dia itu langsung takut. Kemudian miskonsepsi yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini peran kita sebagai guru, kita tentunya tidak ingin memaksa peserta didik kita. Jadi aku si guru ya, aku harus manut dengan bu guru. Nah, itu ternyata tidak memberikan dampak yang positif untuk peserta didik kita. bukan penguatan karakter di intinya itu. Iya, oke. Lanjutnya. Mengubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Kira-kira sama nggak tuh? Kita punya murid yang sangat banyak. Nah, kira-kira apakah kebutuhan masing-masing siswa itu sama? Menurut Bapak Ibu itu bagaimana? Apakah sama? Berbeda. Jadi analisisnya berdasarkan teori kontrol bahwa setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, Semua orang melihat hal yang sama. Sama atau tidak, Bu, menurut panjenengan? berbeda. Jadi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Misalnya saja tadi kita contohkan ada siswa yang terlambat. Kita lihatnya dia terlambat.
berarti yo salah, sudah seperti itu. Tapi kita tidak menggali. Seharusnya kan kita menggali. Kamu terlambat kenapa, Le? Misalkan saja mungkin orang tuanya sakit, jadi tidak bisa mengantar dia ke sekolah. Jadi biasanya naik motor, dia harus naik sepeda, atau mungkin dia harus merawat orang tuanya terlebih dahulu. Jadi kita harus menggali. Tidak pasti maksudnya terlambat itu alasannya apa. Jadi kita harus menggali itu terlebih dahulu. Jadi tidak langsung menghakimi bahwa ya, kamu terlambat ya berarti salah. Kamu harus melaksanakan ABD dan sebagainya. Oke, seperti itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Artinya mereka harus sama dengan kita, ini maknanya itu. Bentuk panjangan bagaimana, Bapak Ibu? Sakit. Jadi kita namanya suatu hal itu pasti harus kita lihat dari berbagai sudut pandang. Tidak bisa kita melihatnya hanya dari satu arah, dari satu kacamata kita saja, tapi kita harus melihatnya dari berbagai sudut. Iya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak berarti. Iya, karena semua perilaku itu pasti Ada alasannya. alasan dan tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, contohnya tadi ya, misalkan gurunya itu yang mengontrol muridnya. Kira-kira apakah tepat seperti itu? Mungkin kalau misalkan takut karena nanti akan dihukum bu guru, nah, itu kan hanya nanti sifatnya itu dia hanya sementara. Ya kan, besok gurunya ganti, ya sudah balik lagi. Nah, seperti itu. Beda kalau hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau itu sudah tertanam dalam diri anak tersebut, mau gurunya siapapun itu sudah tertanam dalam dirinya. Misalkan dia harus hadir ke sekolah tepat waktu, masuk kelasnya tepat waktu, tidak, oh ini nanti jam pertama bu guru berguala aku kudu datang kok esok. Tapi nanti jam pertama misalnya pelajarannya suwatel, Pak Guru itu suwatel, aku tak telat gak apa-apa. Nah, seperti itu. Kalau itu tergantung dari orang lain. Beda dengan kalau itu sudah tumbuh dari kesadaran diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Lanjut. Ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bagaimana kalau itu dipaksa karena bujukan kita? Iya. Oh iya. Tidak baik deh. Jadi pemaksaan itu tidak baik. Tidak baik, Harus betul. kita lakukan adalah kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi intinya kita harus ambil jalan-jalan lain, alternatif lain untuk menyelesaikan. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Ini mungkin kita berpikir, kalau muridku manut dengan aku berarti aku menang. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi dalam teori kontra itu tidak ada menang dan kalah. Yang adalah menang dan menang. Jadi sama-sama menang. Maksudnya kita bisa membimbing anak didik kita dan anak didik kita bisa tumbuh kesadarannya. Jadi sama-sama menang. Jadi tidak boleh kita katakan ya muridku ya itu manut karo aku. Tidak bisa seperti itu. Oke, selanjutnya. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menentukan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi intinya kita itu menanamkan kebajikan itu benar-benar sadar dari dirinya, dari dalam dirinya, bukan karena paksaan, bukan karena hadiah, bukan karena hukuman. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Dan kita bisa lihat apa yang kita kerjakan hari ini atau yang sudah kita laksanakan. Kita membelajarkan anak apakah dengan paksaan atau memberikan iming-iming hadiah atau bagaimana. Itu yang kita lihat diri kita sendirilah yang selama ini kita ajarkan kepada mereka. Disiplin positif dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi motivasi yang tumbuh dalam dirinya sendiri, yang mana itu nanti tujuannya adalah merubah peserta didik
lebih baik ke depannya. Itu. Oke, selanjutnya Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. motivasi perilaku manusia. Nah, ini tadi juga terkait dengan peserta didik kita. Apa yang menjadi motivasi dalam diri peserta didik kita? Apakah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Apakah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau Untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, dari 3 motivasi ini kira-kira manakah yang termasuk motivasi intrinsik atau motivasi yang tumbuh dari kesadaran Dari peserta dalam didik? dirinya sendiri ya. Kira-kira yang nomor 1, 2, 3 atau mungkin 1 dan 2, 2 dan 3 atau mungkin semuanya atau mungkin tidak ada. Yang intrinsik yang tumbuh dari dirinya sendiri. Kira-kira yang nomor berapa? Yang Nomor berapa seharusnya Bu Novi? Nomor 3, betul sekali. Jadi untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. jadi dari nilai-nilai yang mereka yakini dan itu akan mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang positif seperti itu. Next. Oke, ini kita ambil beberapa saja. Beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada identitas gagal jika terkait hukuman dan identitas sukses jika penerapan disiplin itu dengan menggunakan konsekuensi ataupun restitusi. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu membuat murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Kalau ada hukuman, kira-kira anak-anak kita akan menyembunyikan kesalahannya atau tidak? Iya, seperti itu ya. Biar tidak dihukum. Betul ya. Beda dengan konsekuensi. Kalau dengan konsekuensi, murid atau anak belajar untuk menaati peraturan. Beda lagi dengan restitusi. Dalam tahap restitusi ini berarti anak akan berusaha untuk memecahkan masalahnya, mencari solusi dari permasalahan. Yang kedua adalah Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahan, itu hukuman. Konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kemudian beda lagi dengan restitusi. Kalau restitusi yaitu anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi kalau ia mau melaksanakan sesuatu itu, apakah yang akan terjadi itu dia tahu, dia menggali dulu, seperti itu. kemudian dampaknya apa ketika hukuman itu kita berikan kepada anak? Yang pertama adalah mereka akan merasa marah, bisa jadi mereka merasa bersalah, rendah diri, atau bahkan mereka mengasingkan diri. Jadi mereka menghindar dari teman-temannya. Iya. Kalau itu kita lakukan secara konsekuensi, yang pertama adalah kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau tempo dan penahanan. Jadi mungkin kayak kalau konsekuensi itu kita kesepakati bersama gitu. Biasanya misalkan kalau anak tersebut terlambat masuk kelas sehingga tugasnya tidak selesai, misalkan ibu gurunya memberikan soal terus kemudian dia tidak selesai karena keterlambatannya, maka konsekuensinya anak tersebut kehilangan atau berkurang waktu istirahatnya untuk menyelesaikan tugasnya, seperti itu. Kemudian kalau restitusi, maka kemudian anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri Atas kesalahannya tadi. Iya, Kenapa dia tadi mengerjakan terlambat? Jadi dia menggali apa yang dia lakukan tadi, apa kesalahannya. untuk selanjutnya diperbaiki ke depannya ya. Kemudian untuk hukuman itu berikutnya adalah dibuat oleh guru. Sementara kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid bersama-sama. Kalau restitusi itu dibuat oleh murid karena kita kembalikan permasalahan itu kepada anak tersebut. Bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan ini? Jadi solusinya itu berasal dari anak. Yang terakhir, menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Itu untuk hukuman. Sedangkan konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Kalau restitusinya menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Jadi ini kalau restitusi ini kesepakatan
guru bersama murid atau murid saja begini Bu? Kalau restitusi berarti ini pembuatan keyakinan kelas, tentunya ini kita kumpulkan dari masukan dari anak-anak juga. Kemudian dari kesepakatan, kita mulai dari kesepakatan kelas, yang mana kesepakatan kelas itu kemudian akan kita jadikan sebagai Berarti suatu intinya dari keyakinan murid melalui bimbingan guru. Oke. Selanjutnya, nah dari tabel itu tadi bisa kita simpulkan bahwa hukuman itu adalah suatu yang tidak terencana, bersifat satu arah, dan hukuman itu bisa berupa fisik, psikis ataupun kata-kata kasar. Sedangkan konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati bersama, kemudian dibuat oleh guru atau sekolah. Jadi ada kesepakatan ya ini antara murid dan gurunya. Yang terakhir adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahannya dan secara kolaboratif mencari solusi sendiri. Oke, mungkin kita punya merefleksi diri kita ya. Selama ini kita kira dalam membimbing anak-anak kita, apakah kita menerapkan hukuman, konsekuensi, ataupun restitusi. Kita bisa flashback ke belakang, kira-kira selama ini mana Yang kita lakukan. dominan mana yang kita lakukan untuk peserta didik kita. Selanjutnya, nah terkait itu tadi Bapak Ibu, sekarang kita akan minta kira-kira apakah dari 4 pernyataan ini masuk hukuman ataukah konsekuensi. Apa mungkin sebelum kita masuk sini ada pertanyaan, mungkin ada yang kurang paham tentang antara hukuman dan konsekuensi? Ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti langsung kita ke memilih ini deh. Oh pakai ini ya. Oke. Yang pertama, mencatat 100 kali di buku dengan tulisan saya tidak akan terlambat lagi. Itu masuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya sendiri di atas meja. Hukuman atau konsekuensi. Kemudian kehilangan 10 menit waktu istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan ketinggalan pelajaran. Hukuman atau konsekuensi. Dan yang terakhir, berdiri di depan kelas dengan 1 kaki karena membuang sampah sembarangan di sekolah atau di lingkungan sekolah. Oke, ibu-ibu sudah mendapatkan pertanyaan. Ya, misalnya nomor 1 konsekuensi atau hukuman gitu ya? Ya langsung saja. Bisa dituliskan untuk satu post-it itu satu tulisan saja, hukuman. Post-it yang kedua konsekuensi. Nah nanti akan saya minta untuk nomor 1 silahkan diangkat jawabannya. Kira-kira jenengan hukuman atau konsekuensi. Jadi satu guru punya 2 post-it, yang satu tulisannya hukuman, silahkan ditulis. Post-it yang kedua tulisannya konsekuensi. Oke, jika sudah siap kita akan coba menelaah nomor 1 itu kira-kira. Nanti kalau misalkan hukuman berarti yang diangkat post-it hukuman. Mencatat 100 kali di buku dengan tulisan saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Ya, Sudah sudah siap? hukuman atau konsekuensi. Ya, tidak perlu itu punya temannya, oke? Oke, ini berdasarkan pemahaman dasar. Sudah siap untuk nomor 1? Oke, nomor 1. Mencatat 100 kali di buku dengan tulisan saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Silakan. Oke, coba Bu Ida dicek di sebelah sana. Saya Ada hukuman. Oke, Hukuman semuanya. 100% menyatakan bahwa itu suatu Bahwa hukuman. mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi itu adalah hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya sendiri di atas meja. Jadi siswa itu mencoret-coret ya. Berarti kesalahannya tadi mencoret meja nih. Nah itu dia membersihkan coretannya. Itu konsekuensi atau hukuman? Silakan diangkat. Konsekuensi. Semua membersihkan coretan yang dibuatnya sendiri di atas meja adalah konsekuensi. Yang ketiga, kehilangan 10 menit waktu istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan
Hukuman atau konsekuensi? Silahkan diangkat. Kehilangan 10 menit Konsekuensi, konsekuensi, hukuman, konsekuensi, konsekuensi, hukuman, konsekuensi, konsekuensi. konsekuensi. Oke, berarti masih ada yang menganggap ini sebagai konsekuensi. Pasti ini ya. Ada yang menganggap sebagai hukuman. Coba kita tanya yang menjawab konsekuensi. Alasannya apa? Terima kasih waktunya. Berikutnya, karena kehilangan 10 menit waktu istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat gitu ya Bu ya? Ya. Salah sopo terlambat. Karena kemungkinan bisa jadi tugas itu harus diselesaikan dari itu sudah. Karena dia terlambat, berarti dia harus berkonsekuensi menyelesaikan itu tadi. 10 menit istirahat untuk menyelesaikan tugas itu termasuk konsekuensi. Hukuman, kalau misalnya hukuman bisa jadi tugas itu harus ditulis beberapa kali termasuk hukuman. Kalau itu karena dia salah jadi harus menyelesaikan apa yang telah dilaksanakan. Untuk yang hukuman mungkin Mbak Bu bisa menyampaikan alasannya Kenapa itu hukuman? Tersebut kenapa saya memilih hukuman karena kan waktu istirahat itu kan seharusnya ya kan itu panjang ya Bu. Dan kenapa harus sholat gitu kan itu memiliki waktu yang sangat panjang. Dan kenapa anak tersebut kan berarti tidak menggunakan waktu itu dengan baik saat jam pelajaran atau istirahat. Oke. Berarti artinya yang kehilangan 10 menit tidak hukuman ya? Oke? Ada yang lain? Pendapat yang hukuman? Oke, cukup beda. Oke. Jadi ternyata untuk kehilangan 10 menit dan waktu istirahat. Kehilangan waktu istirahat 10 menit, jadi maksudnya seperti ini. Dia datang ke kelas itu dia terlambat. Masuknya kelas terlambat. Jadi otomatis kalau anak tersebut terlambat maka dia akan ketinggalan pelajarannya. Jadi otomatis waktu dia belajar akan berkurang karena dia terlambat. Misalkan 1 jam pelajaran itu misalkan 35 menit. Nah, dia terlambat 10 menit, otomatis dia hanya punya waktu 25 menit untuk mengikuti pembelajaran. Jadi kan kalau teman-temannya 35 dia tinggal 25. Nah, teman-temannya itu mengerjakan misalnya dikasih 10 soal selesai dalam waktu 35 menit itu. Tapi karena si anak ini terlambat 10 menit, otomatis kan dia harus menyelesaikan 10 soal ini dalam waktu 25 menit. Jadi waktunya lebih ringkas. Nah, ternyata si anak tersebut tidak mampu menyelesaikan dalam waktu 25 menit. Nah, sebagai tanggung jawabnya, sebagai gantinya, maka dia harus menambah waktu 10 menit lagi. Nah, 10 menit itu diambil dari mana? Dari waktu istirahatnya. Jadi ketika temannya sudah istirahat, nah dia masih harus mengerjakannya. Jadi dia konsekuensi bahwa dia harus kehilangan waktu 10 menit tadi untuk menyelesaikan tugasnya. Berarti dia tahu, dia menyadari dia kehilangan waktu 10 menit. Yang terakhir, berdiri di depan kelas dengan satu kaki karena membuang sampah sembarangan di kelas. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman 100%. Oke, jadi itu satu hukuman. Karena kalau kita lihat tidak ada relevansinya dengan membuang sampah sembarangan dengan disuruh berdiri di depan kelas dengan satu kaki. Kira-kira kalau dia sampahnya dibuang sembarangan dan dia berdiri di depan kelas, apakah sampah tersebut jadi bersih? Tidak. Jadi tidak ada korelasinya antara sampah yang dibuang dengan
dia harus berdiri di depan kelas dengan satu kaki. Oke, coba kita cek jawaban dari rekan-rekan semua apakah cocok atau tidak. Next, Budina. Oke, jadi yang pertama itu adalah suatu hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga konsekuensi, dan yang keempat itu hukuman. Tepuk tangan untuk kita semua. Mau es krim dulu? Yang pelajar Pancasila boleh biar fresh dulu. Yang apa? Belajar Pancasila. Oke, saya nyanyi dengan yang Oke, nyanyi bersama saja Bu. Biar berdiri. Biar Oke. tidak lelah duduk. Monggo, ibu-ibu bisa berdiri semuanya. Oke. kita menyanyikan pelajar Pancasila ya, sambil mengingat apa toh isinya dari profil pelajar Pancasila itu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, yang keras ya ibu-ibu. Nantinya kan kita ajarkan ke anak-anak juga. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Kita kembali ke materi. Next, Budina. Yang di depan bisa dinikmati loh, Be. Bisa jangan Santai kok. Ada toh tadi? Enggak ada. Bebas boleh, selama tidak mengganggu kegiatan tidak apa-apa. Daripada tidak makan terus pingsan, ya, malah mengganggu kegiatan kita. Oke, selanjutnya kita menuju ke keyakinan kelas. Mungkin apa toh keyakinan kelas itu? Mungkin sudah ada Bapak Ibu yang menerapkan pembuatan keyakinan kelas di kelasnya mungkin? Ada. Budina, misalnya kamu pembuatan kesepakatan atau keyakinan kelas? Kesepakatan kelas sudah di awal masuk pembelajaran. Oke, kesepakatan kelas sudah, tapi untuk keyakinannya sudah apa belum? Untuk keyakinannya seperti apa? Oke, bentuk keyakinannya seperti apa nanti kan kita coba jelaskan apakah sama atau beda dulu kesepakatan dengan keyakinan kelas itu. Kalau kesepakatan kelas itu mungkin selama ini itu masih berupa hal-hal yang konkret. Misalkan contohnya adalah anak-anak biasanya kan kita mungkin Budina sharing dulu proses pembuatan kesepakatan kelas di kelas panjenengan seperti apa? Proses pembuatan kesepakatan ya. Yang pernah jenengan Laksanakannya. Terima kasih waktunya Bu. Ini mungkin berdasarkan pengalaman kami di kelas 5. Kesepakatan kelas dibuat di awal pembelajaran awal semester kemarin. Nah itu memang dari awal saya sebagai guru memberikan rambu-rambu istilahnya seperti itu. Terus anak-anak mensepakati, kemudian ada yang sebagian dari anak-anak. Jadi apa yang anak inginkan sekiranya bisa dilaksanakan bersama, dilaksanakan. Karena apa? Karena kadang anak-anak itu membuat kesepakatan kelas tak karepe dhewe. Sesuai kata Hari Nuranya boleh, tapi juga harus diarahkan. Misal, Bu saya sepakat kalau main di dalam kelas waktu istirahat. Itu kan karena bocah sendiri. Nah, kalau itu terus dilakukan, ya pasti pertama akan merusak fasilitas yang ada di kelas. Jadi hal-hal seperti itu mungkin kita sebagai guru harus mempunyai rambu-rambu, kemudian anak-anak mensepakati. Terus kalaupun ada usulan dari anak-anak ya kita diskusikan Pak. Jadi biar kesepakatan itu tidak hanya berupa kesepakatan tertulis saja, tapi dilaksanakan. Mungkin itu saja. Luar biasa sekali Budina, yaitu proses pembuatan kesepakatan di kelas 5, kelas yang diaku oleh Budina. Oke, sekarang kita akan coba untuk keyakinan kelas itu apa sama dengan kesepakatan kelas.
belajar terlebih dahulu terkait keyakinan kelas. Next. Keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas tersebut berisi pernyataan-pernyataan yang universal, mudah diingat dan dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Untuk menumbuhkan motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kalau intinya keyakinan itu menanamkan ya seperti tadi ya, menanamkan, menyadarkan murid, dan motivasi itu tumbuh dari dirinya bahwa yang ia lakukan ini sudah sesuai dengan peraturan yang ia sepakati atau belum. Oke, di sini kita menemukan kata baru. Di sini ada peraturan, ya. Dibanding sekedar mengikuti serangkaian peraturan, ada peraturan, ada kesepakatan, dan ada keyakinan. Kalau peraturan itu mungkin itu bisa dari pihak sekolah atau guru kan itu. Ya, betul. Ya, itu berarti peraturan seperti itu. Kalau kesepakatan sama seperti tadi Budina, itu adalah mungkin kita berdiskusi bersama dengan siswa-siswa yang lain, dengan guru, masukannya seperti apa, tentunya harus dengan bimbingan dan arahan guru demi terciptanya kelas yang nyaman dan aman juga untuk anak-anak. Nah, bedanya kesepakatan dengan keyakinan. Kalau kesepakatan itu biasanya seperti ini. Mungkin kesepakatan kelas Budina bisa disampaikan kan yang ingat apa? Contohnya? Contoh yang apa? Bu Novi aja, Bu Novi. Bu Novi. Contoh kesepakatan kelasnya. Yang pernah dibuat misalnya siswanya disuruh apa, harus apa, disiplin, tepat waktu atau seperti apa di kelas panjenengan. Iya. Yang paling utama pasti kalau misalnya dengar bel langsung masuk ke kelasnya. Terus kesepakatannya setiap hari Senin harus memakai atribut lengkap. Ketika diberikan tugas harus dikerjakan. Seperti itu. Mungkin hal-hal yang simpel-simpel seperti itu. Terima kasih Bu Novi. Kesepakatannya Itu kesepakatannya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kesepakatan yang kita sepakati guru dengan siswa. Nah, kalau keyakinan itu seperti apa, Bapak Ibu? Kalau keyakinan itu adalah rangkuman dari kesepakatan kita. Itu kita kerucutkan ke dalam suatu nilai-nilai kebajikan. Jadi misalnya saja, seperti Bu Novi menyampaikan kesepakatan kelasnya adalah memakai seragam atribut dengan lengkap, kemudian datang sekolah tepat waktu dan sebagainya. Itu berarti kalau nilai kebajikannya kira-kira apa Bunda? Kalau yang seperti itu? Kayaknya apa, disiplin ya? Mungkin disiplin bisa. Iya. Kemudian mungkin menjadi siswa yang tertib. Nah, tertib di sini berarti kan sudah mencakup keseluruhan, ya. Keseluruhannya bisa tertib itu berarti datangnya tepat waktu, berpakaiannya juga lengkap, dan juga mungkin tertib itu bisa juga terkait dengan dia melaksanakan tugas piket di kelas. Nah, itu juga termasuk tertib ataupun dia memiliki tanggung jawab akan tugas-tugasnya. Bisa juga contoh yang lainnya mungkin misalnya kesepakatan kelasnya seperti ini beda. Meminjam barang teman harus dengan seizinnya, misalnya seperti itu. Atau mungkin tidak boleh merusak fasilitas sekolah atau sekolah. Itu adalah suatu, bisa jadi itu sebuah suatu kesepakatan. Kalau bentuk keyakinannya seperti apa? Kalau keyakinan kelas, nah itu bisa begini, karena kita hubungannya dengan teman tidak boleh merusak barang teman dan sebagainya. Mungkin itu adalah saling menghormati. Jadi nilai keyakinan atau keyakinan kelasnya bisa kita tulis dalam saling menghormati. Nah, menghormati di sini tentunya bisa dengan teman, bisa dengan guru. Nah, menghormati di sini ya contohnya itu tadi. Kalau pinjam harus Mengembalikan izin dulu. iya, dan dikembalikan dan tidak boleh, sangat tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Itu berarti kita harus menghormati dan fasilitas sekolah apa? Menghormati karena kita kan pakai bersama-sama juga. Kemudian bisa juga nilai-nilainya berupa tanggung jawab seperti itu. Jadi kalau keyakinan itu suatu yang berupa nilai-nilai kebajikan yang masih abstrak. Jadi tidak konkret kita jelaskan satu persatu seperti itu. Jadi secara garis besarnya saja. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai
sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi artinya ini melibatkan antara guru dan siswa. Oke, jadi sudah saya singgung di depan tadi bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak dan berupa pernyataan yang universal, jadi masih bersifat umum. Kemudian dibuat dengan pernyataan positif, jadi mungkin kita hindari kalimat-kalimat negatif. Kemudian kita tidak perlu terlalu banyak membuat keyakinan kelas karena nanti boleh juga Lupa nanti. Iya. Berarti katanya yang mudah diingat juga ya. Dan itu sudah mencakup keseluruhannya. Kemudian mungkin bisa ditambahkan lagi dalam pembentukan keyakinan kelas. Setelah jadi itu bisa kita cetak kemudian kita tempelkan di kelas supaya anak-anak semuanya terlihat semuanya. Supaya anak ingat tentang keyakinan kelas yang sudah mereka buat bersama-sama. Oke. Kemudian nah, ini contoh keyakinan di kelas 3, Bu Eda. Keyakinan kelas 3, hormati guru. Ini kata-kata menggunakan kalimat perintah. Kemudian tidak berkata kotor, sopan santun, saling menyayangi, saling menolong, kemudian fokus belajar. Jadi secara universalnya seperti ini. Jadi tidak maksudnya tidak secara konkret, tidak secara mendetail, tapi secara garis besar saja, yaitu cara saja sopan santun. Sopan santun itu berarti kan ya di belakangnya banyak kan sopan santun. Kalau mereka sudah tertanam yakin dalam dirinya sopan santun, nah pasti dalam bertindak, berbuat, berperilaku itu pasti sudah mencerminkan suatu kesopanan dalam diri anak. Kemudian jika anak-anaknya biasa, ya, jika sudah terbiasa di sekolah itu mempunyai keyakinan kelas berjuang yang sopan, nanti otomatis dia di rumah atau di lingkungan masyarakat dia akan mengikutinya karena sudah apa? Sudah terbiasa dengan keyakinan di kelasnya. Dan ada saling menyayangi. Nah, berarti itu mereka akan menciptakan suatu hubungan yang harmonis dengan teman-temannya. Jadi tidak membuli temannya, tidak membuli. Iya, itu berarti mereka menyayangi temannya. Nah, sekaligus nanti di rumah juga sama, mereka akan berlaku sama terhadap keluarga ataupun orang-orang di sekitarnya. Kemudian tambahan lagi adalah fokus belajar. Nah, keyakinannya kalau kita sudah belajar, sudah di dalam kelas, berarti kita belajar, tidak bermain atau tidak ngobrol atau apa. Jadi kalau kita itu sudah fokus belajar, ketika jam masuk, nah kita juga belajar. Dengan begitu kita kalau terpaksa seperti tadi, oh waktunya belajar, mau apa temannya, oh kita waktunya, oh ternyata kita kan peraturan atau keyakinannya kita kan harus saling menyayangi. Ya, jadi seperti itu, guys. Jadi fokus belajar ya, ketika belajar mereka melaksanakannya dengan sungguh-sungguh karena itu sudah tertanam dalam diri mereka. Jadi suatu hal yang mereka yakini. Oke, next, Budina. Mungkin ini hampir sama ya. Ini contoh-contoh yang lain, misalnya taat ibadah kepada Tuhan, menghormati guru, orang tua, menghargai orang lain, ya hampir sama nih. Ya, Disiplin dan tanggung jawab jawab. ya. Udah? SPP apa ini? Boleh sambil minum dan jajannya boleh. Apa ya ini ya? Berdiri aja ya. Berdiri. Oke. Tadi saya bikin pantun lupa, tidak saya Oh iya, sampaikan. sekarang tadi pantun aja dulu. Jangan lupa. Silakan sebentar aja, nanti sebelum SBK pantun aja. Harusnya di awal tadi, tapi lupa. Oke, dicatat ya ibu-ibu. Oke, siap. Membeli bakpia di Yogyakarta. Cakep. Pulangnya mampir ke Simpang 5. Cakep. Mari kita satukan kata. Cakep. Belajar budaya positif bersama-sama. Cakep. Kita semua. Es breaking sebentar. Es breaking sebentar. Oke, monggo. Ya gini ya. Boleh berdiri, Bapak Ibu? saja. Oke, yang benar saja. Kalau saya bilang buka, berarti tangannya seperti ini. Kalau tutup, kebalikannya. Oke, paham? Buka. Ayo, kita cari kita. Maksud saya mau lihat konsentrasi panjenengan semuanya. Buka, buka, tutup, buka, tutup. Oke, siap ya? Ingat dulu. Buka, buka,
tutup, tutup, buka. Iya, kebalikannya. Jadi fokusnya pada bunyinya. Jangan lihat teman biar betul. Buka, tutup, 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 buka dan buka, tutup, buka, tutup, tutup dan buka lagi. Buka, 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 tutup, buka, tutup, buka, tutup, 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 buka, buka, tutup, buka, buka, tutup, buka. Terima kasih, silakan duduk. Buka, tutup, buka, tutup. Masih konsentrasi deh, Ibu. Kayaknya ada yang mau nyoba nyanyi, Bu. Semoga. Oke, selanjutnya kita bisa lanjut. Kita menuju kebutuhan dasar manusia. Ternyata setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yang harus kita miliki. Itu apa saja? Nah, itu tidak terlepas dari peserta didik kita. Termasuk kita juga, ya? Iya, peserta didik kita harus mempunyai kebutuhan dasar. Dan tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa setiap perilaku atau tindakan itu pasti memiliki suatu tujuan dan alasan. Nah, tujuan itu berdasarnya berupa suatu kebutuhan dasar, suatu pemenuhan terhadap kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi untuk murid-murid kita. Kenapa dia melakukan sesuatu? Berarti kita harus menggali apa berarti kebutuhan yang yang pengen dipenuhi itu Iya, apa? betul. Ya. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia itu meliputi yang pertama adalah Budina, next. kebutuhan Ketika seorang murid melakukan sesuatu, tadi sudah sebalikan ya. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka atau kebutuhan manusia tadi. Oke, tadi Punya alasan tertentu ya, Iya, sudah dikatakan ya. Oke, selanjutnya Kebutuhan dasarnya berupa yang pertama adalah bertahan hidup. Apa itu? Berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, Penguasaan. Apakah penguasaan itu berupa harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan didengar. Kemudian kebebasan. Kebebasan itu ialah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Bisa jadi murid kita ketika kita ajar itu dia di kelas usil saja, mungkin mengganggu temannya seperti itu. Sebagainya. Nah, itu perlu kita gali. Ya apa nggak bocah kayak jangan diulang kok esek kayak. Nah, mungkin saja, mungkin saja dia lagi pengen diperhatikan, Cari perhatian. Iya, berarti dia lagi butuh kasih sayang. Berarti kebutuhan dasarnya di mana berarti? Dia rasa kasih sayang Oke, dan iya. diterima. Jadi dia merasa, oh aku kok nek rame kan malah yang Digarap guru perhatian sama saya, atau mungkin teman-teman perhatian sama saya. Itu bisa jadi alasan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, itu mereka pengen disayang ataupun diterima. Terus kemudian bisa jadi juga itu karena kesenangan. Contohnya apa? Aku suara kayak kancaku lesu-lesu, orang itu malah suara lucu. Jadi konsolnya intinya. Iya, itu bisa jadi pemenuhan kebutuhan mereka senang karena melihat temannya pegel. Nah itu dia malah senang. Apa ya? Merasa senang ketika temannya itu meluapkan mungkin Amarahnya. iya, Intinya kan lucu. Iya, Bisa saja betul. seperti itu. Berarti itu termasuk kebutuhan dasar manusia yang Kesenangan, senang Oh, iya. senang Senang. temannya. Iya. Mungkin temannya nek pas marah gak malah lucu ya, senang. Dijaraki intinya. Iya. Kemudian kalau
Penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap mungkin berprestasi dan didengar. Nah, misalkan saja ini misalkan anak tersebut pengen dipanggil ke depan, iki iso lho Bu, lah dipanggil-panggil. Nah, dia pengennya itu dia dipanggil sama gurunya dan untuk nunjukin bahwa dia bisa terhadap apa yang sedang dipelajari. Jadi pengen untuk istilahnya unjuk diri lah di depan guru dan teman-temannya. Ya. Next video. Nah, ini ada suatu contoh studi kasus. Kasusnya, ya. Bu Diana adalah wali kelas 4. Beliau sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa siswa mengeluhkan yang sering meminta bekal makan siang dan jajan mereka dengan memaksa. Jika Anda mengalami seperti Bu Diana, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Andi melakukan hal itu? Nah, ini ada kaitannya dengan kebutuhan dasar tadi, ya? Iya. Nah, kira-kira kalau misalkan Ibu punya murid seperti ini, pasti ada, saya kira ini pasti ada ya. Rebut jajane koncone rebut minta jajan dan memaksa juga kepada teman-temannya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan kalau punya murid seperti itu? Misalkan saya berada di pos Bu Diana, yang pertama saya akan menggali dulu apa alasan si murid tersebut bisa bersifat seperti tadi, meminta bekal makan dan memaksa tadi, atau mungkin sudah terbiasa dari didikan orang tuanya atau dan lain sebagainya. Dan yang kedua, memberikan pengertian bahwa hal tersebut tidak baik atau tidak tepat dilakukan kepada temannya. Oke, berarti siapa? Bu Siska ini menggali dulu berarti apa alasannya apa itu alasannya Andi sering meminta bekal temannya. Jadi ya ditanya dulu, digali dulu, jangan asal menghakimi Andi. Betul, ya. Jadi digali dulu apa penyebabnya. Mungkin dia lagi sedang memenuhi kebutuhan dasarnya tadi sebagai manusia. Kenapa dia kok meminta bekal temannya dengan paksa? Iya, kira-kira mungkin ibu-ibu, bapak-bapak mungkin punya alasan. Mungkin kita berkhayal saja. Kira-kira Andi itu pengen memenuhi kebutuhan yang mana sih dari peristiwa ini? Apakah tadi apa saja kebutuhan hidup, rasa kasih sayang dan diterima, penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu kira-kira dia sedang memenuhi kebutuhan yang mana? Kira-kira mungkin bisa dikembalikan ke slide yang kebutuhan. Nah, Mbak Novi tidak dituliskan aja Bu di post-it. Oh, di post-it aja. Iya, ada yang kurang post-itnya. Dari kasus pertama yang ini bebas loh ya, Bu Diana, Andi tadi memenuhi kebutuhan dasar hidup, dasar manusia yang mana bertahan hidup, ataukah kasih sayang dan rasa diterima, ataukah penguasaan, ataukah kebebasan, ataukah kesenangan. Dia selalu merebut bekal makanan temannya, meminta dengan paksa. Ini bisa saja alasannya kan kita belum tanya sama Andi ya loh. Menurut anak-anak Ini kira-kira nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, namanya masih kira-kira. Ketok begok silakan dituliskan. Bisa aku beri 2 Bu, mungkin dia butuh untuk bertahan hidup dan juga kasih sayang, boleh Apa dia ingin berkuasa di kelasnya, mungkin jadi warok. Teman-temannya takut tadi. Oke, sudah semuanya berarti bisa kita lihat studi kasusnya Bu Dina. Kita kembalikan ke studi kasusnya. Oke. Dari studi kasus yang pertama yang dialami Andi yang selalu meminta bekal temannya adalah termasuk Andi sedang memenuhi kebutuhan dasar yang monggo 1, 2, 3 silakan diangkat. Bertahan hidup. Aduh, hanya berdoa saya. Oke. Bertahan hidup. Apa Mbak itu? Bertahan hidup semuanya. Kasih bertahan hidup semua. Semuanya bertahan hidup. Ternyata semuanya ikut bertahan Hidup butuh makan.
Iya, logistik penting kalau Ya, kalau Mbak Dina butuhnya kasih sayang. Gak cuma butuh hidup Bu, tapi hidup juga harus ada kasih sayangnya. Hampir lah gak ada yang kasih sayang. Oke, coba ini beberapa contoh mungkin penyebabnya apa toh? Mungkin slide berikutnya. Atau mungkin mau dikasih penjelasan dulu? Oke, kita Bertahan hidup tadi kan Mungkin saja. aja. Salah satu saja kan hampir mayoritas bertahan monggo hidup. yang alasannya kenapa panjenengan pilih kebutuhan dasarnya bertahan hidup. Yang kasih sayang siap-siap jauh juga ya Bu ya. Kan yang paling beda. Iya. Siap-siap mencari alasan kasih sayang. Yang bertahan hidup dulu, monggo. Monggo, lihat sebelah sini yang tadi belum ada suaranya. Ya mungkin kalau menurut saya ya Bu ya, mungkin dari anaknya itu dari rumah tidak dibawakan bekal dari orang tuanya, jadinya di sekolah itu ketika teman-temannya makan bekalnya, peserta didik itu pengen terus jadinya minta bekal temannya gitu. Terima kasih. Jadi karena mungkin dia nggak bawa bekal dan dia lapar, mungkin juga nggak punya uang saku, mungkin bisa jadi ya. Ibunya tidak memberikannya. Minta ke temannya. Yang kasih sayang, Kasih sayang. Terima kasih Ibu sudah diberikan waktu lagi. Kasih sayang, ya, terima kasih Bu. Bertahan hidup itu benar. Kalau lapar ya meminta. Tapi di lain itu kasih sayang itu perlu. Karena kenapa? Karena kalau misal anak itu sudah ada pada dirinya kasih sayang dari orang tua, tidak mungkin walaupun dia lapar pasti dia tahan dan masih ingat sama orang tuanya. Mungkin orang tuanya memberikan kasih sayang berlebih, terus memberikan wejangan mungkin nanti kalau lapar uangnya seadanya saja ya Le, tidak usah minta sama temannya, seperti itu. Nah mungkin kasih sayang itu di rumah juga tidak ada, terus jadinya anak itu memberontak dan akhirnya pertahanan hidupnya kurang itu tadi dan mau berontak. Ya, oke. Jadi mungkin kasih sayang rasa diterima itu tadi harus ada pada dirinya, termasuk di lingkungan keluarga pastinya dan di lingkungan sekolah pasti itu juga akan diterapkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti itu alasannya yang membutuhkan kasih sayang. Bisa kita cek? ya ini ada beberapa contoh ya. Berarti bukan berarti jawaban jenengan salah Ah, tidak. Semuanya tidak benar betul. itu namanya Karena itu kan kebutuhan masing-masing. Oh betul ya. Oke, kemungkinan pertama. Next Yes. ya. Alasan Andi kenapa minta bekal ke temannya karena ia lapar dan orang tuanya tidak memberikan bekal dan uang saku. Maka Andi sedang memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup. Ternyata sama dengan jawaban dari panjenengan semuanya tadi. Jadi dia memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Dan yang lapar kan nggak bisa mikir sekolah, ya kan? Oke. Ya. Selanjutnya alasan Andi yang kedua mungkin lah ya ini. Karena dia mencari perhatian temannya. Ketika temannya melaporkan tindakan kepada guru dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga mereka memperhatikan Andi. Kebutuhan dasar yang sedang Andi butuhkan adalah kasih sayang dari orang tua. Nah, ini sudah terjawab sudah dari jawaban rekan-rekan kenapa Andi melakukan itu. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua adalah Andi membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya. Jadi nanti kalau orang tuanya dipanggil, diberitahu bahwa anaknya seperti itu, nah menjadi lebih perhatian pada anaknya. Oke. Mungkin alasan yang ketiga, alasan lain Andi, kenapa minta bekal? Karena temannya takut dengannya dari menuruti keinginannya Andi, maka kebutuhan dasar yang ia punya adalah kekuasaan. Mungkin dia ingin menunjukkan aku loh si paling berkuasa sini. Kok kamu? Mantan kabeh semua disetor ke Andi. Takut ya. Ya mungkin badannya besar, nah mungkin bisa seperti itu. Jadi temannya takut, dia ingin memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, yaitu dia ingin memiliki suatu kekuasaan terhadap teman-temannya. Alasan yang keempat, Karena Andi merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, dan Andi ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Dalam hal ini, Andi ingin memenuhi kebutuhannya dalam hal kebebasan. mungkin setiap hari sebuah pecel terus. Oh, Punya iya. temannya ada
iseng dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena makannya ia ambil. Ekspresi teman-temannya aneh dan lucu, maka Andi berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kesenangan dirinya. Mungkin di rumah apa kurang tidak senang atau bagaimana ya kok senangnya membuat apa ini ya? Jadi kocone isinya. Mungkin di rumah nggak punya adik, nggak punya kakak, Ya sepi mungkin. Jadi di sekolah ya usir teman-temannya. Iya. Jadi dia butuh kesenangan, berarti lucu gitu ya. Isengi koncone. Iya, isengi temannya. Itu jadi mungkin bisa jadi dari alasan-alasan ini yang mendasari Andi berperilaku seperti itu. Nah, tugas kita sebagai guru ya kita harus menggali alasan sebenarnya apa yang membuat Kebutuhan Andi seperti itu apa? Iya, supaya kita bisa memenuhi kebutuhannya agar dia tidak melakukan hal yang demikian ke depannya. Oke, selanjutnya posisi kontrol. Berarti posisi kontrol. posisi kontrol itu adalah menyangkut peran kita sebagai guru. Nah, peran kita di sekolah itu posisi kontrol itu ada beberapa. Lanjutkan Bu Dina. Yang mana itu biasa kita gunakan di sekolah kita ketika kita membimbing anak didik kita. Yang pertama adalah sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Coba kita flashback ke belakang. Kira-kira di antara 5 posisi ini biasanya posisi mana yang kita duduki? Yang sering kita terapkan. Kita mengambil peran sebagai penghukum atau membuat siswa kita merasa bersalah atas perbuatannya, Atau sebagai teman, apakah kita menganggap mereka sebagai teman? sebagai pemantau. Iya. Kemudian Kalau pemantau itu yang seperti apa Bu? ya kita mengendalikan siswa, kita melihat kesalahan siswa, kita mengingatkan siswa seperti itu. Kalau pemantau itu lebih kepada penerapan pada peraturan kata dia. Betul, mengingatkan siswa Aturannya seperti ini, kamu harus seperti ini, Iya, kamu harus mengingatkan seperti ini. siswa. Seperti mungkin tim penegak disiplin ya. Kalau pemantau itu, kalau manajer seperti apa? Ya, kita sebagai pemimpin tentunya kita mengingatkan, kita menasihati. Mungkin kita bisa menggali juga kalau dari itu dari siswa kita itu penyebabnya apa, kalau kita berdiskusi bersama untuk mendapatkan solusinya. Jadi lebih memanage peserta didik kita supaya mereka bisa menemukan solusinya sendiri. Kalau penghukum kira-kira tidak perlu dijelaskan kan, gitu ya Bu? Kayaknya setiap guru gitu deh Bu. Pernah mengalaminya di fase itu. Kita bersama berproses untuk tidak lagi menjadi seorang penghukum. Berarti kita harus berusaha gimana Bu Ati? Di antara ini yang paling ideal yang mana Bu? Yang seharusnya dia Yang lakukan. seharusnya. Ya. Guru itu sebagai mana? Sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, sebagai teman. Saya yakin kok, saya juga sadar tapi saya yang paling di sana. Yang seharusnya itu yang mana? Yang betul sebagai pemantau atau teman? Sebagai seorang Ataukah manajer? seorang peran guru seharusnya kudune yang guru. Ya, tidak dipungkiri semuanya pernah kita alami itu, mau jadi hukum, membuat rasa bersalah, Atau pemantau atau manajer. Nah, ternyata dari 5 posisi ini yang seharusnya kita terapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari, dalam kita bersosialisasi dengan anak kita itu ternyata adalah sebagai seorang manajer. Manajer itu yang seperti apa? Coba next. Oh ini loh ternyata perbedaannya. Oh di sini ada Kalau manajer tadi, nah itu ternyata ada 5 posisi kontrol itu dengan segala kelebihannya dan tentunya ada yang lebih dan ada yang kurang. Yang pertama kalau penghukum dan pembuat rasa bersalah itu menyebabkan identitas gagal pada peserta didik kita. Kemudian latar belakangnya karena mereka siswa kita menghindari hukuman. Kalau kita menjadi seorang teman atau pemantau itu akan menciptakan suatu identitas yang berhasil atau sukses nanti itu kontrolnya masih dari luar karena mereka masih mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Sementara kalau menjadi seorang manajer itu ada suatu identitas yang berhasil atau sukses karena mereka bisa menjadi kontrol diri untuk dirinya sendiri, mereka menghargai diri sendiri. Nah ini contohnya. Kalau seorang penghukum, kira-kira contohnya seperti apa tindakannya?
ya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu bisa dibayangkan yang pernah dilakukan kira-kira Langsung kita tadi ya tidak menggali. Artinya di awal tadi kita tidak menggali, tapi kita langsung memberikan hukuman atas apa yang ia lakukan. Terus ini mungkin contoh perkataan gurunya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, hukum seperti itu. Nah, hasilnya apa kalau bertindak seperti itu, Beba? Anak takut, dia itu tidak sadar apa yang ia. Kalau dia intinya gini, saya tidak melakukan hal seperti itu, tidak menyadarkan dirinya, tapi dia merasa takut diseneni guru nih, kemudian takut dihukum. Ya, itu akan hasilnya adalah menjadikan siswa kita sebagai seorang pemberontak, menyalahkan orang lain, dan juga dia berbohong, tidak menyadarkan siswa intinya. Oke, kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, itu contoh perbuatan gurunya yaitu dengan berceramah, kemudian mengatakan seharusnya kakak harus seperti ini, atau mungkin ibu kecewa dengan tindakan kalian yang seperti ini, seperti itu. Itu kata-katanya ya. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres sampai ada itu Capek. Iya. Hasilnya apa? Siswa akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Jadi mereka tidak akan mengakui kesalahan, Menyembunyikan kebohongannya. Iya, kesalahannya disembunyikan. Kemudian kalau kita bertindak sebagai teman, maka apa saja Buat perbuatan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu, besok lagi datangnya lebih pagi. Terus bisa jadi, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu loh kamu waktu itu, tak pernah pulang. Masa sekarang nggak mau ganti bantu ibu? Nah, seperti itu juga itu sebagai contohnya. teman. Nah, itu nanti hasilnya adalah ketergantungan. Oke, kemudian kalau pemantau yaitu menghitung dan mengukur. Berarti kita menjelaskan kepada siswa apakah itu sudah baik, apakah itu sudah mentaati peraturan. Jadi kita jelaskan kepada siswa, kita sebagai pemantau. Kemudian kalau sebagai manajer kita mengajukan pertanyaan. Jadi kita bertanya kepada siswa apa yang kita yakini dan apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi tadi kembali kepada keyakinan kelas yang sudah disusun di awal. disepakati tadi. Jadi ketika ada suatu permasalahan kita ingatkan lagi peserta didik kita. Kemarin sudah kita buat keyakinan kelasnya, kira-kira apakah perbuatan ini itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian kita kembalikan lagi bagaimana kalian akan memperbaiki masalah ini. Jadi kita berdiskusi dengan peserta didik kita. Jadi mereka merasa ketika melakukan kesalahan itu mereka tidak takut ditutupi malah dengan kesalahan-kesalahan yang lain. Tapi kita bertanya, kemudian kita juga mengajak mereka untuk berdiskusi mencari solusi dari kesalahan atau permasalahan yang mereka buat. Dan hasilnya ini akan menguatkan pribadi peserta didik. Jadi mereka menjadi lebih bertanggung jawab. Iya. Oke, selanjutnya Dari penghukum ini berarti dari antara ini bisa kita sepakati ya, yang paling ideal yang seharusnya yang apa, Ibu? manajer. Iya, Dari 5 posisi kontrol itu kita seharusnya menjadi seorang manajer. Lanjutnya. Nah, Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. nah ini Terus kita ya, akan siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara seperti tadi nggih. ini kasusnya ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, Ayo ada 5 tindakan. Kira-kira kalau hormat pada bendera selama 1 jam Ibu itu termasuk kita meletakkan posisi kita sebagai teman, penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer atau pemantau kira-kira. Penghukum. Oke, yang kedua, berapa kali Bapak Ibu guru harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu guru. termasuk teman pembuat merasa bersalah. Kemudian ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ayo monggo Ibu termasuk apa? Teman. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut di koperasi dan jangan diulangi lagi.
Atau yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi sebagai manajer. Oke, kita cek jawabannya panjenengan sedaya. Apakah semua betul? Oke. Wah, betul Semuanya gitu ya. Iya, berarti sudah bisa dipahami ya. Tepuk tangan untuk panjenengan semua. Bisa dipahami kemudian kita terapkan. Iya, betul sekali. Oke? Next. Posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol restitusi tersebut, sebaiknya seorang guru mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif bagi murid. Jadi nilai-nilai kebajikan itu benar-benar tertanam pada diri murid. Jadi dia melaksanakan peraturan, dia melaksanakan apa itu sesuatu yang baik itu bukan karena dihukum, dia datang tepat waktu bukan karena apa nanti dikei soal gurune, seperti itu. Jadi dengan kita menerapkan posisi sebagai manajer, kita melatih peserta didik kita untuk mereka belajar mandiri, kemudian bertanggung jawab terhadap semua tindakan yang mereka lakukan, dan tentunya mereka berpikir solusinya apa. Intinya itu, mereka mencari solusi, kemudian solusi itu mereka terapkan untuk perbaikan mereka ke depannya. Okay, next. Segitiga restitusi. Kenapa ini segitiga restitusi? Apa ini segitiga restitusi, Bu Dina? Next. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan peserta didik untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini erat kaitannya dengan posisi kita sebagai seorang manajer tadi ya. Jadi peran kita sebagai manajer itu salah satunya kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini ketika kita menghadapi murid yang mungkin sedang melakukan suatu kesalahan. Nah, kemudian segitiga restitusi itu memiliki 3 tahapan. 3 tindakan ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Next. Menstabilkan identitas berarti kita adalah mengubah pandangan anak dari merasa gagal. Jadi kan melakukan kesalahan itu mungkin dirikan mereka salah. Iya. Jadi kita ubah pandangan anak bahwa suatu kegagalan itu bukan suatu kegagalan, tapi pandangan anak dari merasa gagal menjadi merasa sukses dengan menenangkan emosinya dan meyakinkan bahwa kesalahan itu suatu hal yang wajar. Wajar di sini bukan berarti kita tidak seperti itu, tapi kita tenangkan dulu. Langkah ini kita gunakan untuk menenangkan diri terlebih dahulu supaya anak itu stabil mentalnya, tidak langsung seperti tadi disampaikan malah down dan sebagainya, tidak. Jadi kita stabilkan dulu emosi anak. Misalkan seperti ini, kita bisa ungkapkan, misalkan anak melakukan kesalahan ya, kita bisa sampaikan setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Misalkan anaknya terlambat ya, dulu bu guru sekolah juga pernah loh terlambat, tapi ya mungkin seperti itu. Jadi bukan hanya kamu yang pernah terlambat datang ke sekolah. Jadi kita stabilkan dulu jiwa anak tersebut ya. Jadi dia merasa tenang. Oh ternyata ada juga loh yang sama seperti saya. Nah, pernah juga bu guru melakukan kesalahan. Ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu mengakui kesalahan yang dilakukan anak dan memahami kebutuhan yang mendasarinya sehingga anak merasa didengar dan dipahami. Jadi kita buat anak tersebut setelah dia koridor dengan situasi yang telah terjadi, nah kemudian kita buat dia menyadari ternyata perilakunya tersebut itu adalah suatu hal yang tidak tepat. Ya, terus tentunya suatu yang tidak tepat itu mengapa kok bisa terjadi ya? Tadi kita sampaikan bahwa kita harus menggalinya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini, atau mengapa kamu terlambat, atau mungkin mengapa kamu mengganggu temanmu. Nah itu kita gali alasannya apa supaya dia menyadari. Kemudian nanti kita kembalikan ke keyakinan kelasnya atau kita menanyakan keyakinan
kelas. Iya, itu di tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dengan menghubungkan tindakan anak dengan nilai-nilai yang diyakini serta membantu mereka merencanakan masa depan yang ia inginkan. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, kita kembalikan. Nah, kemarin kamu buat keyakinan apa? Ini termasuk apa? Yang kamu lakukan ini termasuk melanggar atau bagaimana? Yang kita kembalikan atau kita tanyakan kepada anak keyakinan yang atau peraturan yang telah kita buat atau kita kesepakati bersama kemarin. Mungkin kita mengingatkan itu intinya ya. Oke, setelah kita mengingatkan tentang keyakinan kelas tersebut, jadi mungkin perbuatan tersebut tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang poin mana seperti itu. Nah, kemudian kita tanyakan kepada anak tersebut. Nah, kira-kira bagaimana kamu akan mengatasinya? Terus kamu kedepannya kamu ingin menjadi seseorang yang seperti apa? Nah, itu adalah cara kita untuk menggali supaya anak tersebut bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Jadi dia menemukan solusi dari permasalahan dia sendiri dengan kembali kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi di awal. Mungkin kita bisa kasih contoh, salah satu contoh video di itu. Nah, ini ibu-ibu adalah contoh restitusi atau kasus penerapan segitiga restitusi di sekolah. Ini bahwa Alif merupakan salah satu murid kelas 6 di SDN Sari Denangan sejak naik kelas 6. Sudah 3 kali Alif terlambat masuk sekolah. Buati selaku wali kelas mengetahui hal tersebut dan akhirnya memanggil Alif ke ruang tersendiri. Iya Bu, terima kasih. Aku sudah istirahat, sudah istirahat di kantin. Alhamdulillah, aku sudah istirahat dan sudah membutuhkan di kantin. Kira-kira Alif tahu nggak kenapa terjadi pengambilan? Apa ya Bu? Saya tidak tahu. Alif tadi datang ke sekolahnya jam 7.12 Bu. Alif masih ingat sekolah terdekat sini jam berapa? Jam 7.04 Bu. Berarti Alif hari ini datangnya tepat waktu atau terlambat? Terlambat Bu. Terlambat itu kegiatan yang baik atau tidak? Tidak baik Bu. Jadi terlambat itu termasuk sesuatu yang tidak baik. Sebenarnya terlambat itu hal yang manusiawi. Berarti itu senang terlambat ketika menghadiri suatu acara ataupun undangan. Tapi di sini berarti tidak ingin menyalahkan Alif. Di sini kita akan mencari solusi tentang keterlambatan Alif hari ini supaya tidak terulang lagi. Karena dari yakin Alif pasti punya alasan mengapa hari ini Alif terlambat. Bu, saya tadi merampok, bapaknya kesiangan. Oh, bapaknya kesiangan. Kenapa kok Alif bisa sampai kesiangan? Tadi malam, sudah terlalu malam, sekitar pukul 11 Bu. Oh, sekali Alif belajar ya? Atau di rumah ada acara? Bukan Bu, saya asik main game sampai tidak sadar kalau sudah malam. Kenapa keyakinan kelas yang kita susun di awal pembelajaran ini? Masih Bu? Masih. Kira-kira Alif kalau terlambat datang ke sekolah itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Kira-kira keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan terlambat datang sekolah itu? Disiplin, tertib, dan tepat waktu. Kalau menurut Alif, disiplin, tertib, dan tepat waktu itu penting atau tidak? Penting Bu. Penting. Jadi yakin kalau disiplin, tertib, dan tepat waktu itu penting. Ya Bu, yakin. Yakin. Kalau begitu sekarang kira-kira ke depannya Alif bagaimana akan memperbaiki supaya tidak terlambat lagi datang? Tidak tidur terlalu malam dan segera bangun Bu. Oke. Kira-kira Alif mau tidur jam berapa? Akan tidur jam 9 dan bangun setengah 5 Bu. Alif yakin bisa melakukannya? Yakin
itu saya akan meminta ibu saya untuk membantukan saya untuk meminta sekitar 5 atau saya akan pasang alarm di HP saya, Bu. Oke, kapan nanti kami mulai melakukannya? Nanti Bu saya akan mulai melakukan dan tidur dan bangun tepat waktu agar tidak terlambat lagi ke sekolah. Oke, baiklah. Berarti yakin Alif bisa menjadi anak yang disiplin, tertib, dan tepat waktu. Tetap semangat Alif ya. Dan mulai sekarang Alif boleh kembali istirahat dan menunggu nanti pas sudah masuk kelas ya. Iya Bu, baik. Terima kasih. Saya bersyukur karena tidak dimarahi oleh Bu Ati. Saya senang bisa mencari solusi dari masalah saya sendiri. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Bu Ati. Oke, ini adalah salah satu contoh penerapan dari segitiga restitusi yang mana tadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan kesalahan, yang terakhir adalah tentang keyakinan, menandakan keyakinan. Kira-kira bisa dipahami bagaimana tentang segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa-siswa kita? Bisa nggih? Bisa. Oke, mungkin ada yang mau praktek ibu-ibu tentang penerapan segitiga restitusi ya. Mungkin kita bisa ambil salah satu contoh permasalahan. Mungkin Bu Novi bisa praktek di depan. Yang satu jadi murid, yang satu jadi guru. Dengan Buang sampah sembarangan aja mungkin bisa, itu juga termasuk, boleh. monggo Bu Dina dan Bu Novi bisa ke depan. Kita praktek secara langsung tentang bagaimana penerapan segitiga restitusi. siapa yang jadi murid, siapa yang jadi guru. Ya, kok jadi murid kabeh? Gurunya beda gitu. Oke, Bisa langsung saja sama Bu Novi aja yang jadi muridnya, Bu Dina yang menjadi guru, nggih. Enggak apa-apa. Ya, sama sembarangan saya enggak apa-apa. Mbak Novi, Mbak Novi, tadi menjatuhkan sampah ya? Iya Bu, Yang mana sampahnya? ini Bu, Ya masih di situ? masih Bu. Ya, boleh diambil. Sudah. Bagaimana seharusnya? Harusnya dibuang di tempat sampah Bu. Kenapa kok dibuang di situ tadi? Ini Bu, tadi itu saya kan pas jalan-jalan loh Bu, terus saya ingat kok tidak ada tempat sampah, terus kelihatannya tempat sampahnya itu jauh di pojok sana Bu. Iya. Bu Dina juga pernah di waktu perjalanan sama seperti kamu tadi. Sama loh Bu. Iya. Tapi tidak Bu Dina buang di tempat itu. Harusnya bagaimana coba? Kamu tahu? Apa mungkin disimpan dulu ya Bu? Iya, boleh. Iya, selama kita bawa sampah terus belum ada tempat sampah, boleh kita bawa dulu sampahnya. Setelah itu nanti kalau kita menemukan, boleh dimasukkan ke tempat sampah. Oke, bisa? Iya Bu. Besok jangan diulangi. Iya Bu, maaf ya Bu ya. Ya, jangan dulu. Berikan aplaus. Terima kasih Bu Dina dan Bu Novi. Demikian tadi praktek segitiga restitusi. Artinya berarti kita semua sudah bisa memahami tentang apa itu segitiga restitusi dan bagaimana kita mencari solusinya, bagaimana kita menstabilkan identitas dari suatu kesalahan yang dibuat oleh siswa. Ya, kasih segitiga. Sudah selesai Demikian diseminasi kita hari ini terkait budaya muslim. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri dari materi awal. dari awal dari disiplin positif, keyakinan, kebutuhan, kemudian konsekuensi, hukuman, restitusi. Oke, silakan Dina. Terima kasih Bu. Materi ini sangat bermanfaat untuk kami yang sebagai
sebagai guru masih terombang-ambing dengan keadaan di kelas dan pastinya tidak sempurna. Insya Allah kami berproses untuk lebih baik. Kemudian pertanyaannya, tadi ada peraturan, kesepakatan, dan keyakinan. Kesepakatan kelas itu sudah sering kami lakukan di kelas, dan keyakinan itu hanya lisan saja, dan itu misal ada kasus, baru kita penguatan positif diyakinkan, intinya seperti itu. Pertanyaannya, apakah keyakinan itu harus tertulis juga seperti kesepakatan? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu Dina. Untuk keyakinan itu memang seharusnya kita tulis juga. Supaya apa? Supaya itu ingat. Iya, dan kemudian kita tempelkan di kelas kita dengan ukuran yang mungkin cukup untuk bisa dilihat dari jauh, jadi tidak terlalu kecil. Ya, jadi ketika anak-anak bertindak, mereka ingat akan keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati, misalnya saling menghormati, menyayangi, bertanggung jawab. Nah, itu supaya apa? Ketika kita sering membaca kalimat-kalimat tersebut, itu kan tentunya akan tertanam dalam pikiran kita, karena sering yang dilihat kan, oh ada tulisan-tulisan seperti itu. Nah, itu bisa menanamkan juga, oh ternyata kita itu memang harus saling menghormati antar teman, dengan guru, kemudian peduli, toleransi, bertanggung jawab. Mungkin nilai-nilai apa yang ingin ditanamkan untuk anak-anak itu kita tulis supaya lebih mudah diingat, diilhami, diresapi, dan mungkin nanti bisa pelan-pelan itu akan mengubah anak kita menjadi jauh lebih baik. Ini juga sebagai pengingat ya Bu. Kadang kan kita mau berbuat, kita mau beli temannya atau kita mau minta paksa temannya. Di sana ternyata kemarin kita membuat kesepakatan kelas. Artinya apa? Dia tidak jadi melakukan hal tersebut. Atau mungkin dia membuang sampah seperti tadi yang dicontohkan. Oh iya, jagalah kebersihan. Buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Jadi kalau keyakinan kelas itu terpasang, itu akan menjadi pengingat kepada kita semuanya bagi pembacanya, baik itu murid maupun guru. Karena itu merupakan apa? Keyakinan yang telah kita sepakati dan kita buat bersama-sama. Oke, demikian Bu Dina, bisa dipahami? Ya, oke. Mungkin yang lain ada pertanyaan? 1 atau 2 lagi berarti mungkin ya? Tidak ada Bu sepertinya. Oh. Berarti kita sudah menyampaikan dari pertama yaitu tentang disiplin positif, kemudian apa tadi Bu Adi? Ada motivasi, kebutuhan hidup, kemudian ada konsekuensi, restitusi, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah 6. Oke. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin ini bisa kita coba untuk terapkan kepada siswa-siswi kita bersama. Oke, berarti semuanya sudah kita sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya dan semoga nantinya kita bisa menerapkan kepada peserta didik kita dan menjadikan peserta didik yang benar-benar mempunyai karakter dan selalu melaksanakan nilai-nilai kebajikan baik itu di sekolah maupun di rumah. Terima kasih, ada kurangnya kami mohon maaf atas penyampaian kami, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.